Dahulu kala ada seorang anak gembala yang sedang menggembalakan domba-dombanya di kaki gunung dekat hutan yang gelap. Ia merasa kesepian, jadi ia menyusun rencana untuk mencari perhatian. Ia berlari ke arah desa sambil berteriak, "Serigala, serigala!" Dan penduduk desa pun keluar untuk datang mengeceknya. Hal ini sangat menyenangkan bagi si anak gembala tersebut, sehingga beberapa hari kemudian ia mencoba trik yang sama. Dan lagi-lagi penduduk desa pun datang untuk membantunya. Tak lama kemudian, seekor serigala benar-benar datang dari hutan. Anak gembala itu berteriak lagi, "Serigala, serigala!" lebih keras dari yang sebelumnya. Namun kali ini, penduduk desa yang telah tertipu 2 kali sebelumnya mengira anak gembala itu berbohong lagi. Dan tak seorang pun datang untuk menolongnya. Jadi, serigala itu akhirnya memakan semua kawanan domba si anak gembala. Moral dari cerita ini adalah pembohong tidak bisa dipercaya bahkan ketika mereka mengatakan kebenaran. Ribut-ribut RUU TNI, Danantara yang diremehkan, dan IHSG yang terjun jurang, sebenarnya penyebabnya cuma satu, yaitu krisis kepercayaan. Kekecewaan rakyat yang berulang-ulang terjadi dari masa pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lain, dari presiden yang satu ke presiden yang lain, membentuk sebuah persepsi atau brand bahwa pemerintah itu adalah pembohong. Contohnya adalah korupsi. Siapa bilang Presiden Soeharto tidak berupaya memberantas korupsi? Dimulai dengan tim pemberantasan korupsi yang dibentuk oleh Presiden Soeharto tahun 1967. TPK ini gagal karena lemahnya komitmen politik dan tumpulnya penegakan hukum. Kalau nggak ada niat buat memberantas korupsi, lebih baik dibubarkan aja. Seru Komjen Hugeng yang frustasi dengan kinerja TPK saat itu. Setelah itu, ada Komisi 4 tahun 1970 dibentuk lagi sama Presiden Soeharto. Tapi hanya bertahan 5 bulan aja. Meski berhasil mengusut korupsi di Pertamina dan Bulog, komisi ini dibubarkan begitu mulai menyentuh lingkaran kekuasaan. Masih di era Presiden Soeharto nih, Operasi Tertib tahun 1997 sampai 1988 yang berfokus pada uang siluman hanya menyasar korupsi kecil aja. Sementara korupsi yang besar tetap aman di balik tembok kekuasaan. Setelah Soeharto lengser masuk ke era reformasi, lahirlah KPKPN tahun 1999 sampai 2004 yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie. Tugasnya itu memeriksa kekayaan pejabat, tapi kewenangan yang terbatas tanpa hak penyidikan membuatnya tak bergigi. Selanjutnya, salah satu presiden favorit kita yaitu Gus Dur pun tak mau kalah. Ia membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TGPTPK tahun 2000 sampai 2001 dan menyebut korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Namun lagi-lagi keberaniannya justru membuatnya cepat dibubarkan melalui judicial review. Hingga tahun 2002 lahirlah KPK sampai saat ini. Dengan independensi dan integritasnya, KPK menjadi lembaga anti korupsi paling sukses sepanjang sejarah. Namun lagi-lagi berbagai upaya pelemahan terus datang sampai di era Presiden Jokowi. Dari revisi undang-undang hingga pelemahan struktural. Belakangan ada Liga Korupsi Indonesia yang kalau dijumlahkan aja total kerugian negara itu udah 1.481 triliun. Dari mulai Pertamina, BLBI, Timah, PLN, dan lain-lain. Ini aja belum termasuk korupsi-korupsi lain yang belum terdeteksi. Bayangin dengan uang sebesar ini, Indonesia itu bisa naikin gaji guru sampai 10 kali lipat di seluruh Indonesia loh. Seandainya itu terjadi, orang-orang pinter pada rebutan mau jadi guru daripada kerja di multinational company. Tapi sekarang yang terjadi adalah sebaliknya. Pendidikan tetap bobrok, rakyat tetap bodoh, karena bodoh jadi miskin, karena miskin jadi menderita, karena menderita jadi sakit-sakitan, dan karena sakit-sakitan jadi meninggal. So yang bilang korupsi itu lebih kejam dari pembunuhan, ya Anda 100% benar. Untuk pemerintah sekarang yang menjabat, baik itu presiden, menteri, DPR, dan lainnya, jika rakyat suzon kepada Anda, harap maklum, sebab pembohong tidak bisa dipercaya, bahkan ketika mereka mengatakan kebenaran.